Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Kami dari kelompok alat kesehatan akan menjelaskan jurnal dengan judul yang pertama, Cost Benefit Analysis antara pembelian alat X-ray dengan USG 4 dimensi di Rumah Sakit Ibu dan Anak yang berinisial M. Yang kedua, Cost Benefit Analysis antara pembelian alat CT scan dengan alat laser dioda fotokoagulator. Dan yang ketiga, Cost Effectiveness of Mammography Screening in a Soviet country of Kazakhstan. Mata kuliah farmakoekonomi mempelajari tentang deskripsi dan analisis biaya terapi, cara penggunaan outcome terapi, metode evaluasi farmakoekonomi, analisis keputusan dan pengukuran kualitas hidup dalam evaluasi farmakoekonomi, dan aplikasi farmakoekonomi pada pelayanan kefarmasian. Farmakoekonomi adalah ilmu yang mengukur biaya dan hasil yang diperoleh dihubungkan dengan penggunaan obat dan perawatan kesehatan. Analisis farmakoekonomi menggambarkan dan menganalisa biaya obat untuk sistem perawatan kesehatan. Studi farmakoekonomi dirancang untuk menjamin bahwa bahan-bahan perawatan kesehatan digunakan paling efisien dan ekonomis. Farmakoekonomi didefinisikan juga sebagai deskripsi dan analisis dari biaya terapi dalam suatu sistem pelayanan kesehatan. Lebih spesifik lagi adalah sebuah penelitian tentang proses identifikasi, mengukur, dan membandingkan biaya, risiko, dan keuntungan dari suatu program, pelayanan dan terapi, serta determinasi suatu alternatif terbaik. Ruang lingkup farmakoekonomi berkaitan dengan ilmu farmasi dan ilmu farmakoekonomi. Pembahasan yang pertama, saya akan menjelaskan jurnal dengan judul Cost Benefit Analysis antara pembelian alat X-ray dan USG 4 dimensi di Rumah Sakit Khusus Ibu dan Anak yang inisialnya M. Cost Benefit Analysis ini merupakan suatu analisis ekonomi yang digunakan untuk menganalisis atau mengevaluasi penggunaan sumber-sumber ekonomi agar sumber daya ekonomi yang langka tersebut dapat digunakan dengan seefisien mungkin. Apa itu X-ray? Nah, bisa dilihat dari gambar yang di samping ini. Nah, ini tuh mengandung sinar X. Nah, sinar X ini adalah jenis radiasi yang disebut sebagai gelombang elektromagnetik. Pemeriksaan atau pencitraan sinar X ini adalah prosedur medis yang dapat menciptakan gambar bagian dalam tubuh pasien atau bagian dalam tubuh manusia. Dengan gambar dari hasil pemeriksaan akan berbentuk hitam dan putih saja. USG 4 dimensi. Bisa dilihat dari gambar yang di samping saya, ini adalah gambar dari USG 4 dimensi. Nah, USG 4 dimensi ini berfungsi untuk menyajikan gambar bergerak seperti video, lalu memudahkan dokter untuk mendeteksi gangguan pada janin dan sebagai salah satu prosedur untuk memastikan diagnosis. Latar belakang dari pembuatan penelitian ini adalah dikarenakan ada sebuah rumah sakit baru. Nah, rumah sakit ini membutuhkan investasi, sarana dan prasarana untuk mendukung pelayanan kesehatan. Kebutuhan sarana dan prasarana di rumah sakit ini cukup beragam sehingga dalam melakukan pembelian harus berdasarkan prioritas sesuai dengan kemampuan sumber daya rumah sakit ini. Penelitian ini juga bertujuan untuk menghitung cost benefit analysis atau CBA sebagai pedoman dalam pembagian atau pembelian keputusan antara pembelian alat X-ray dan pembelian alat USG 4 dimensi. Penelitian ini merupakan studi kasus dengan rancang bangun cross-seksional. Penelitian ini berlangsung di Rumah Sakit Khusus Ibu dan Anak yang berinisial M dengan menggunakan data sekunder. Analisis data melalui perbandingan rasio benefit analysis atau benefit cost. Hasil dari penelitian ini yaitu menghasilkan pembelian alat X-ray dan USG 4 dimensi memberikan manfaat berupa pendapatan dari tarif pelayanan. Biaya untuk
Pembelian alat X-ray dan USG 4 dimensi tidak berdasarkan meliputi biaya tetap dan biaya variabelnya. Terdapat kesamaan antara rasio benefit pembelian alat X-ray dan USG 4 dimensi karena mempunyai rasio kurang dari 1. Parameter outcome dari penelitian ini berdasarkan hasil perhitungan rasio benefit cost didapatkan nilai rasio yang lebih besar adalah pada usulan pembelian alat USG 4 dimensi yaitu sebesar 0,438 sehingga rekomendasi yang dapat diberikan adalah memprioritaskan pembelian alat USG 4 dimensi terlebih dahulu daripada pembelian alat X-ray dengan catatan apabila rumah sakit khusus ibu dan anak yang berinisial M ini mampu untuk melakukan investasi alat tersebut dalam upaya untuk meningkatkan pelayanan program unggulannya. Nah, bisa diambil kesimpulan dari penelitian ini memberikan rekomendasi untuk memprioritaskan pembelian alat USG 4 dimensi terlebih dahulu dari benefit cost-nya lebih besar daripada pembelian alat X-ray. Pembahasan selanjutnya yaitu jurnal dengan judul Cost Benefit Analysis antara pembelian alat CT scan dengan alat laser dioda fotokoagulator di Rumah Sakit Daerah Balung Jember. Selanjutnya, fungsi dari CT scan sendiri yaitu adalah prosedur pemeriksaan yang menggunakan komputer dan mesin X-ray. Mesin ini bergerak memutari tubuh untuk menghasilkan serangkaian gambar dari struktur dan jaringan pada tubuh. Selanjutnya, fungsi dari alat laser dioda fotokoagulator. Fotokoagulasi sendiri merupakan teknik terapi retina di mana laser yang digunakan adalah sinar atau cahaya kuat untuk menggumpalkan atau mengkoagulasi jaringan. Tindakan ini dilakukan untuk mencegah kebocoran cairan dari pembuluh darah retina, mencegah pembentukan pembuluh darah abnormal pada retina, dan mencegah terjadinya pelepasan ablasi pada retina. Contohnya itu pada penderita diabetes, penderita hipertensi, dan pada orang-orang dengan kelainan minus yang tinggi. Pada penelitian ini dilatar belakangi oleh pada tahun 2014, Rumah Sakit Daerah Balung Jember mengusulkan beberapa program kepada pemerintah pusat. Usulan tersebut salah satunya adalah pembelian alat-alat kesehatan yang menunjang kegiatan di Rumah Sakit Daerah Balung Jember. Usulan alat kesehatannya itu berupa alat CT scan dan alat laser dioda fotokoagulator. Tujuan penelitian ini adalah melakukan perhitungan cost benefit analysis antara usulan pembelian alat CT scan dengan usulan pembelian alat laser dioda fotokoagulator di Rumah Sakit Daerah Balung Jember. Metode penelitian pada penelitian ini yaitu menggunakan jenis penelitian deskriptif kuantitatif dengan unit analisis di instalasi radiologi dan polimata. Teknik pengumpulan data pada penelitian ini yaitu dengan cara wawancara dan observasi. Sedangkan untuk pengumpulan data sekunder dilakukan dengan cara studi dokumentasi pada laporan keuangan dan dokumen-dokumen lainnya. Hasil pada penelitian ini yaitu didapatkannya perbandingan nilai BCR antara usulan pembelian alat CT scan yaitu sebesar 0,078 dan usulan pembelian alat laser dioda fotokoagulator sebesar 0,858, menunjukkan bahwa nilai BCR untuk usulan pembelian alat laser dioda lebih besar, di mana sesuai dengan rasio benefit cost, maka nilai BCR usulan pembelian alat laser dioda fotokoagulator berada dalam posisi kurang dari 1. Artinya, usulan tersebut memiliki nilai kemanfaatan yang lebih besar dibandingkan pembelian alat CT scan. Pada jurnal ini memiliki parameter outcome yaitu berdasarkan pada hasil perhitungan dari tiap-tiap langkah cost benefit analysis. Didapatkan bahwa masing-masing usulan memiliki nilai BCR yang berbeda-beda, di mana nilai BCR pada pembelian alat laser dioda fotokoagulator sebesar 0,858, di mana lebih besar daripada nilai BCR usulan pembelian alat CT scan yaitu 0,078. Kesimpulan pada jurnal ini yaitu berdasarkan pada nilai BCR tersebut, maka usulan yang diprioritaskan terlebih dahulu adalah usulan pembelian alat laser dioda fotokoagulator, sehingga usulan tersebutlah yang mendatangkan manfaat yang lebih besar bagi Rumah Sakit Daerah Balung Jember.
Pembahasan yang terakhir yaitu jurnal dengan judul Cost Effectiveness Analysis of Mammography Screening in Post-Soviet Country of Kazakhstan, di mana cost effectiveness analysis sendiri merupakan analisis ekonomi guna menilai efektivitas dari suatu program atau intervensi dengan membandingkan nilai BSA dengan outcome yang dihasilkannya. Selanjutnya, fungsi mamografi. Mamografi sendiri merupakan prosedur pemeriksaan dengan menggunakan sinar X atau rongsen dosis rendah untuk mengambil gambar jaringan pada payudara. Tes pemeriksaan ini dilakukan untuk mendeteksi adanya pertumbuhan atau perubahan abnormal pada jaringan payudara, termasuk untuk mengetahui keberadaan kanker. Penelitian ini dilatar belakangi yaitu pada tahun 2016, di mana screening mamografi ini mencakup 389.000 perempuan dan mengidentifikasi setidaknya 895 kasus baru kanker payudara yang mencakup yaitu 0,2% total jumlah perempuan yang di-screening, yaitu dibandingkan dengan tingkat kelangsungan hidup 5 tahun wanita yang menjalani mamografi yaitu sekitar 98,3%. Dan deteksi diri masing-masing adalah 94,3% dan 84,8% menurut Kawai dan kawan-kawan. Diproyeksikan bahwa implementasi lebih lanjut dari screening mamografi secara nasional di Kazakhstan akan memperoleh manfaat kesehatan tambahan pada hasil kanker payudara dengan biaya yang lebih rendah. Metode dari jurnal yang ketiga, jenis penelitian pada jurnal ini adalah cross-sectional berdasarkan data pada tahun 2016 dengan menggunakan cost-benefit analysis dan cost-utility analysis dilakukan untuk menilai kelayakan ekonomi program screening mamografi di Republik Kazakhstan. Perbandingan dari jurnal yang ketiga ini dengan menganalisis tingkat kematian akibat kanker payudara di antara 895 wanita yang di-screening dan membandingkannya dengan tingkat kematian pada kelompok kontrol yang tidak di-screening. Nah, hasilnya ini dibandingkan dengan tanpa screening, mamografi terorganisir menghasilkan tambahan 1.253 pasien dan 790 tambahan lain. Kehidupan yang disesuaikan kualitasnya pada tahun 2016. Rasio efektivitas biaya tambahan sama dengan 3.157 USD per 1 KLY yang disimpan, yang 2 kali lebih kecil dari PDB per kapita di negara Republik Kazakhstan pada tahun 2016. Analisis sensitivitas menunjukkan bahwa mamografi tetap hemat biaya di sebagian besar skenario. Outcome dari penelitian ini yaitu hasil dari analisis sensitivitas yang menunjukkan bahwa screening mamografi di negara Republik Kazakhstan hemat biaya di sebagian besar skenario dan tetap di bawah ambang batas PDB per kapitanya. Setelah program diluncurkan, angka kematian akibat kanker payudara secara keseluruhan terus menurun. Ini serupa dengan pengeluaran negara maju dengan program mamografi yang sudah mampan. Bisa kita ambil kesimpulan dari screening mamografi di negara Republik Kazakhstan ini dibuktikan sangat hemat biaya terkait dengan penghematan biaya pengobatan dan dapat menjadi penggunaan yang efisien dan dari sumber daya yang terbatas di negara Republik Kazakhstan.